Oke, balik lagi di Tandangan Ekonomi dan kita masih ngobrol soal tadi kita udah ngobrol tentang personalitasnya dari bulan bintang. Ini sore malam apa pagi? Nggak ada waktu ya, jadi kita mainkan waktu kapanpun ya. Nah, tapi yang jelas dua bintang tamu ini punya perjalanan yang menarik. Sekalipun mereka berdua itu berlatar belakang secara akademik itu di dunia yang berbeda. Yang Mbak Mila dari psikolog, Mas Angki dari teknik ya. Ini dua-duanya kok tiba-tiba masuk ke dunia pangan. Nah, kenapa dan bagaimana perjalanan mereka yang bisa sampai ke situ? Nah, kita akan tanyakan sama Mas Angki dulu deh. Mas Angki, boleh. Mas Angki kan teknik perencanaan tata kota gitu. Betul. Kok tiba-tiba bisa masuk ke dunia pangan, ya, bahkan sampai bikin tanda-tanda kopi? Gimana cerita? Oke. Awalnya cerita diawali dari aku waktu merantau kurang lebih 5 tahun di kota Solo. Aku bertemu beberapa teman baru di situ. Kemudian ada satu teman yang beda kampus, tetapi orang Pekalongan juga, yang secara angkatan di atas aku 1 tahun. Yang dia sekarang menjadi partner aku di Tanda Tanya Coffee, yang dimana dahulu kami sering banget melakukan coffee trip namanya, gitu, kayak cafe hopping gitu-gitu kan, coffee shop hopping gitu-gitu. Pada akhirnya dari situ aku mulai belajar dan sharing bareng beliau yang suka banget ngebahas sambil minum kopi gitu. Bahkan muncul satu energi yang cukup kuat, yaitu di dalam berwirausaha seperti itu. Bahkan aku dulu itu sampai aku bohong sama Mas Aswa. Bener. Aku bohong dalam artian aku itu punya tugas kewirausahaan yang dimana aku menginginkan craft denim itu dulu itu namanya Luminto handwoven. Aku pengen ngulik, pengen belajar karena tiba-tiba di dalam perjalanan aku merantau muncul satu suka fashion, yang kedua itu suka kopi, seperti itu. Ingin menggabungkan kedua itu, yang dimana aku ingin juga belajar natural dyeing, indigo, seperti itu. Dan aku pun suka warna biru. Kisah berawal dari situ, terus memadu padankan, semakin kuat dan semakin besar juga untuk berwirausaha. Maka dari itu memutuskan 2018 Tanda Tanya. Betul. Nah, maka dari itu kisah perjalanannya diawali dari situ, yang dimana sekarang pun di Jakarta tidak keluar juga dari jalur F&B industry gitu. Bahkan sampai sekarang tetap berada di koridor F&B seperti itu. Nggak sempet nggak ngalamin kayak misalkan kan dulu kan pasti orang-orang ketika kita berhadapan dengan generasi yang berbeda, katakanlah seperti itu, kan biasanya kan cara pandangnya juga akan berbeda, dan tiba-tiba katakanlah misalkan sama orang tua nih, loh kamu bagunya kok malah jualan kopi itu. Wah, bener banget. Terjadi gitu? Terjadi, sangat-sangat terjadi. Itu salah satu benturan di awal kali ya. Aku yang sudah kuliah dengan lama juga, yang dimana dulu juga dibiayain orang tua, belum bisa berkomitmen untuk meniti karirnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di waktu kuliah. Tetapi aku dapat mempercayakan orang tua dan aku berkomitmen dalam situ. Anak laki-laki, insya Allah aku suka dengan jalan ini, seperti itu. Pada akhirnya orang tua selalu support seperti itu. Iya sih, kadang-kadang begitu ya. Kita kan, aku aja gitu emang. Pilihanku ambil jurusan sastra itu sampai kemudian dibully saya.
yang jelas-jelas katanya jurusan-jurusan yang jelas mereka akan menatap masa depan itu dengan cerah. Banyak juga kok yang mereka nggak jadi apa-apa. Betul. Waktu itu aku bilang, lah itu mereka jurusannya jelas lah kamu gitu. Iya. Tapi itulah apa ya istilahnya kita berusaha untuk membuktikan gitu ya. Betul. Membuktikan bahwa ya kok nggak seburuk itu. Oke, ini menarik. Konflik itu sampai separah apa waktu itu? Itu cukup berat buat aku dan orang tua pastinya ya. Yang dimana mungkin anggapan orang sukses, orang tua dahulu itu kan beda sama anaknya yang menjalani kehidupannya sehari-hari. Kemudian muncul satu energi maupun semangat yang lain yang memang jauh dari anggapan sukses orang tua seperti itu kan. Aku tidak menganggap orang tua aku strict, tapi pada akhirnya orang tua aku bahkan selalu support apa yang dipilih, keputusan yang sudah aku ambil seperti itu. Memang orang tua menginginkan di jalur kelembagaan, institusional gitu-gitu, tapi orang tua pun selalu percaya dengan aku dapat berkomitmen dalam hal keputusan yang aku sudah pilih gitu. Itu dulu cukup ketat juga benturannya gitu kan, pasti anak sama orang tua gitu kan. Tapi alhamdulillah orang tua dari dulu aku milih jurusan kuliah, aku milih sekolah SMA itu atas dasar pilihan aku sendiri pun selalu disupport pada akhirnya seperti itu. Keren ya. Masih seru karena kan gini, ada problem di generasi yang sekarang. Mereka kan ketika berbenturan dengan pandangan orang tua atau generasi yang lebih tua, keper mereka. Oke. Sudah terus lari gitu ya, nggak jelas. Makanya kenapa saya ingin ulik soal itu, bukan bermaksud untuk ulik masalah. It's okay. Supaya jadi inspirasi. It's okay. Betul. Bahwa pilihan-pilihan itu ketika kita sudah punya pilihan, ya udah jalan aja. Betul. Jalan aja. Pasti semua pilihan ada risiko. Betul. Mau kita nurut, mau kita enggak, ada risikonya semua. Nah, makanya saya tanyakan soal itu. Nah, tapi yang paling penting ini, kan apa ya? Butuh proses untuk belajar tuh, berpindah itu. Berapa lama waktu itu untuk bisa pelajari? Wah, lama, Mas. Tapi aku memulai itu dari waktu aku tinggal di Kota Solo. Iya, partner aku yang kuliah di Kota Solo juga itu, beliau mengambil jurusan manajemen, yang dimana aku banyak menyerap ilmu dari teman-teman itu, dan aku pun suka banget ketemu sama teman baru, orang baru gitu. Jadi teman aku pun lintas jurusan, lintas universitas seperti itu. So aku suka banget sharing. Bahkan dulu itu sampai belajar minum cappuccino. Itu aku punya metode, punya rumus dulu. Aku datang ke coffee shop A dengan 1 minggu 1 kali, asumsikan, anggap, dan aku selalu memilih menu cappuccino selama 1 bulan, which itu 4 kali. Dan aku belajar untuk mengetahui rasa kopi kali ya, cappuccino yang enak, yang fresh di tempat itu seperti apa. Ya dari hal-hal sederhana seperti itu, yang pada akhirnya kami suka banget berforum bareng teman-teman yang memang mempelajari dan menggabungkan masing-masing disiplin ilmu juga. So dari situlah waktu aku mulai belajar untuk bahkan sampai memiliki tanda tanya sampai sekarang ini gitu. Jadi memang perjalanannya lama, belajarnya lama banget, tetapi menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Boleh dibilang nggak kalau awalnya ini adalah sebuah gesekan juga, jangan-jangan gitu juga? Gesekan antara? Enggak, awalnya adalah gesekan lagi. Oh iya, makanya namanya tanda tanya. Betul, dapat ditanyakan sama partner aku yang dimana dulu itu
Kalau di manajemen itu kan dulu ada satu output tugas kuliah itu kan membuat satu bisnis plan seperti itu kan Mas. Dulu itu iseng-iseng aja membuat bisnis plan apa ya? Coba fashion kali ya, bikin baju gitu tapi pakai natural indigo dyeing gitu kan. Kemudian bikin F&B juga gitu kan. Iseng-iseng coret-coret gitu kan. Oh, yang dibutuhkan apa aja? Oh, mesin kopi, kemudian oh tempat harus sewa. Mencoba menghitung gitu kan. Kemudian kekuatannya, kelebihannya, kekurangannya, opportunity sampai threat-nya itu apa aja, belajar dari situ. Oret-oretan muncullah tanda-tanya besar di situ. Apakah ini bakal terrealisasi seperti itu? Bertanya-tanya, aku sama teman-teman bertanya-tanya, tetapi pada akhirnya di tahun 2018 alhamdulillah dapat terrealisasi yang memang awalnya dari iseng dan masih dalam tanda tanya besar dulunya. Ini masih jadi tanda tanya besar. Masih harus selalu menjadi tanda tanya. Betul. Karena itu. Kita nggak tahu ke depan itu ada apa. Setuju. Ya. Yang harus kita sekarang hari ini. Kemarin adalah sebuah refleksi. Betul. Jadiannya gitu. Kenapa muncul nama tanda tanya itu? Nah, saya ke Mbak Mila dulu deh. Mbak Mila, saya tahu bahwa seorang psikolog juga butuh makan. Tapi apa yang mendasari ketertarikan Mbak Mila untuk masuk ke dunia ini seserius itu? Nggak sengaja juga. Nggak sengaja? Iya. Setelah saya menikah, otomatis aku juga terlibat dalam urusan domestik. Salah satunya tentu makan. Jajan terus kan lumayan ya. Oh iya. Jadi beras dari awal kebutuhan perut dan mulut sih. Kadang kebetulan orang tua ibu saya pinter masak. Jadi selera makan saya kalau jajan jadi agak lumayan. Begitu juga dengan suami saya, ibunya pinter masak juga. Jadi akhirnya mau nggak mau belajar masak dong. Untungnya saya yang nggak bisa masak, awalnya nggak bisa masak. Ya mungkin ya sekedarnya aja ya. Mungkin bisanya lebih sekedarnya aja. Jadi belajar masaknya by proses. Apapun makanan yang saya sajikan, suami saya selalu appreciate, selalu dihabiskan. Mengkritik pun dengan cara yang lebih halus, yang bisa saya terima gitu. Dari situ saya ngerasa kok ya kasihan ya kalau saya kasih makannya asal-asalan ya. Nggak tega gitu, nggak tega. Jadi dari situ mulai nyobain, ada resep apa cobain, dari resep apa cobain, sampai resep apa cobain. Awalnya dari situ. Terus kemudian salah satu klien yang ambil jasa kami, karena kita tuh selalu deket ya sama klien-klien kami, jadi kayak nggak cuma sekedar vendor dan klien, tapi juga akhirnya jadi kayak temen. Dari situ dikenalkan sama teman yang lain. Nah, teman yang lain ini sempet dia punya keinginan membuat suatu komunitas kuliner. Awalnya dia menawarkan ke suami saya nggak bisa mbak, soalnya saya lagi ini. Kalau istri kamu gimana? Karena kebetulan aku dekat juga sama dia. Kalau istri kamu gimana? Oh coba aja tanya langsung gitu. Akhirnya aku ditanyain, aku mau bikin komunitas makanan nih, mau komunitas kuliner nih. Kamu mau bantuin atau tidak? Ayo, kenapa enggak? Nah dari situlah aku dikenalin sama Om William Mongso. Terus mulai dikenalin, terus dari situ oke, visi misi kita gini gitu kan. Lalu akhirnya kita bikin potluck,
ngumpulin teman-teman kuliner lainnya. Di situ mulai kenal sama Pak Bondan, mulai kenal sama Mbak De Putri. Oh iya, sempat dekat sama Pak Bondan juga. Jadi memang beliau saya banyak belajar dari Pak Bondan, Pak William itu belajar tentang rasa sih, bukan masak ya, belajar tentang rasa. Jadi dia dari situ akhirnya ya aktif di dunia kuliner, ngebantu membangun komunitas ini, gerakan ini gitu. Tapi bicara soal rasa kan nggak bisa lepas dari prosesnya. Nah, saya ingin tahu kan Mbak Mila punya pengalaman juga kan berproses belajar memasak. Iya. Sampai pada ketemu pada pemikiran bahwa gagasan mengenai masa itu nggak boleh salah gitu loh. Nah, menurut Mbak Mila sendiri, masa itu apa? Masa itu apa? Kalau buat saya sendiri, masak itu apa ya? Semacam proses meditasi, bukan meditasi juga ya, lebih ke kayak me time. Lebih ke me time, jadi kayak bagaimana aku belanja, memilih bahan yang ini oke nih, yang ini enggak nih, atau ketika ngeliat ke pasar ngeliat suatu bahan kayaknya seru nih kalau dimasak ini gitu kan. Terus lalu berlanjut menyiapkan bahan-bahan tersebut, menggramasinya, menimbangnya, perkiraan ininya, terus lalu memotong, lalu proses memasak, lalu menyajikan ke meja makan, terus sampai akhirnya mendengar dari semua proses itu akhirnya mendengar outputnya adalah enak nih Neng, gitu. Jadi sampai pada itu. Jadi awalnya memang dari reaksi orang yang memakan makananku gitu sih. Sampai akhirnya menyenangkan ya kalau ketika apa yang kita buat berkarya di suatu makanan ternyata orang suka gitu, kayak wah ternyata rasa yang saya suka disukai sama orang juga gitu. Jadi dari situ mulai ngenalin ke teman-teman, ini ada Megona ini, mulai ada ini gitu sih. Artinya memasak itu bukan sesuatu yang sepele sebenarnya dong. Enggak, karena di setiap rasa selalu ada cerita di baliknya. Itu dia. Makanya kenapa saya tanya memasak kan gini ya, persepsi orang mengenai dunia memasak, dunia dapur katakan, kita tahu dalam beberapa teori-teori sosiologi misalnya, atau antropologi misalnya, terutama yang dilandasi oleh pemikiran feminisme gitu kan. Seolah memasak adalah urusan domestik yang itu jauh di belakang gitu loh. Padahal kan penting juga, sangat penting menurut saya. Kalau nggak ada orang yang mau masak, mau makan apa gitu. Kalau di industri justru bukan perempuan, banyaknya laki-laki, karena kan di industri barang-barangnya kan berat-berat kan. Itu biasanya justru laki-laki yang berada di balik makanan-makanan tersebut. Makanya kan kenapa sih masak itu kan selalu dikatakan sebagai kebutuhan domestik, bukan kebutuhan. Nah, maksudnya di situ bukan di wilayah gendernya ya. Lebih ke kenapa kok dapur itu selalu harus berada di jaga terbelakang gitu loh. Kan nggak jadi. Karena mungkin banyak orang yang makan yang penting kenyang, nyari kenyangnya. Kalau jadi konsumen. iya, kalau saya pribadi makan itu memuaskan rasa lidah maupun perut, karena kan seiring bertambahnya umur tidak bisa makan sebanyak dulu. Jadi ketika mau makan kayak milih-milih, bukan cuman dari harga ya, apalagi sekarang mahal-mahal ya, tapi lebih ke kayak aduh sayang nih, kan baru bisa makan nanti lagi. Kalau semisal makannya udah aduh sayang nih, kurang, perut saya nggak muat kalau makannya asal gitu. Misalnya makan nggak sesuai selera nih misalnya, ya sudah, akhirnya yang didapatkan hanya kenyang gitu. Sedangkan kalau kita makan sesuatu yang kita selera, kita suka, atau memang kita mau nyobain rasa baru, itu kan kayak
wah ada rasa seperti ini ya, ternyata ada palet rasa seperti ini gitu. Itu sih dulu juga diajarin sama Om Wil dan Pak Bondan itu, bukan masalah suka nggak suka, coba aja dulu biar lidah kamu terbiasa dengan rasa-rasa baru, jadi akan nambah perpustakaan di lidah kamu gitu. Gitu sih. Tapi kan tetap aja balik lagi, didikan aku di rumah Pekalongan ya rasanya dasarnya seperti itu. Jadi tetap preferensi rasanya akan baliknya ke balik rasa yang dulu ngedidik, ngedidik kita tumbuh itu apa. Gitu sih. Selama menjalani sebagai apa ya, orang yang antusias banget dalam Makanan. memburu rasa ini, udah kemana? Kebetulan komunitas yang aku ikuti ini suka bikin trip-trip ke luar daerah kan ya. Kita sempat ke Jailolo, kita sempat ke Toraja gitu. Jadi beberapa, dan kebetulan karena punya privilege dekat sama para kuliner hebat ini, jadi suka tiba-tiba ayo nih nyobain makanan ini, jadi ya lumayan sih. Jadi cukup lidahnya, walaupun tidak sehebat mereka ya, tapi cukup nyobain rasa-rasa. Makanan yang paling aneh pernah Mbak Nila apa rasakan? Ulet sagu. Iya, kalau di waktu itu aku nyobainnya di Jalolo. Kita lagi bikin trip kuliner di Jalolo, terus jadi ada ulet sagu yang memang berasal dari sagu yang gendut-gendut itu, yang proteinnya gede, kalau dimakan bisa makan mentah gitu kan. Cuman aku nggak seberani itu makan yang mentah. Kayaknya mentalnya belum cukup siap, jadi waktu itu dibakar. Tapi rasanya enak sih, oke banget. Gurih enak gitu, jadi kenyal gitu. Soalnya Gendut uget gitu. Satu makanan dari daerah luar, Malang. Oh iya, belalang. Masih ada nih yang mau buat. Nah, oke. Nah, penjelajahan rasa itu kan pasti kita akan bertemu dengan masyarakat yang berbeda-beda, dengan cara pandang, dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal itu pula yang akhirnya membentuk Mbak Mila nya. Inilah dunia itu. Banyak teman-teman daerah itu tidak menyadari potensi dari makanannya mereka gitu. Jadi aku pernah datang ke suatu kota di daerah Sumatera. Jadi waktu itu ada acara di sana, diundang bareng sama teman-teman. Ditawarin, mau makan apa? Makanan khas ini apa? Kita nanyanya gitu dong, makanan khas ini apa? Kita mau cobain. Akhirnya kami dibawa ke suatu warung yang jualnya ikan bakar dan spaghetti. Jadi sangat, aduh sayang banget gitu. Padahal makanan untuk orang luar, maksudnya luar dari kota yang tempat tinggal itu, kita kalau datang ke suatu daerah itu pasti yang diburu tuh makanan khasnya. Ya. Misalnya masnya nih mau pergi ke Jogja deh, nyari nggak nyari megono kan di sana? Iya, nggak mungkin nyari steak juga kan di sana. Aneh juga. Nah, di sini ada. nah itu mungkin untuk teman-teman di kota yang tujuan wisata itu sudah mulai menyadari bahwa makanan khasnya itu pasti akan dicari. Tapi teman-teman yang kotanya mungkin tidak favorit destinasi wisata, itu mereka ngerasa kayak kayak gini doang, kayaknya nggak menarik untuk disuguhkan, tidak representatif. Justru ya udah raw aja, nggak usah dibikin kafe bagus atau apa, seadanya aja, nggak, is okay gitu. Karena pasti kita juga nyarinya yang khasnya gimana sih, kayak apa sih biasanya dijual, kayak gitu-gitu. Sempet nggak ada pikiran bahwa ingin lihat prosesnya gitu?
Oh, Kalau, tentu. di lagi sulit-sulit kayak gitu. Biasanya kita suka izin untuk apakah boleh masuk ke dapur. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kita suka nanya udah mulai dari kapan ininya, biasanya bangun pagi mana, apa yang digunakan, apakah ada bahan baku khusus yang harus selalu ada, kalau nggak ada terus nggak bisa bikin, gitu-gitu sih. Jadi ngobrol banyak ke pedagang gitu. Bahkan ke pasar pun saya pasti ngajakin ngobrol pedagangnya. Misalnya ada bahan yang saya nggak tahu nih, belum pernah. Ini biasanya ini apa? Ini dari mana? Biasanya dimasak apa? Karena pedagang biasanya tahu. Ya. Nah, nanti dari situ aku mulai nyari nih, browsing. Oh, bisa dimasak ini. Coba gitu. Tapi pernah nggak mampir di warung yang nggak nyangka banget gitu loh, istilahnya nggak pikir bahwa ini bakal warung yang enak gitu. Warung yang misalkan di pinggir sawah yang bahkan mungkin hanya untuk para petani kecil gitu. Oh, justru itu biasanya yang enak sih. Iya, kan? Biasanya yang lokal-lokal itu enak. Jadi di daerah di Jakarta, kalau aku kan makan di mana aja kan. Terus ada satu tempat yang kita sering lewatin. Ini kenapa rame banget ya? Padahal cuma gerobakan. Dia ada di taman. Ini kenapa orang rame banget ya? Nih, lihat lagi. Kok banyak sopir taksi ya? Driver taksi yang berhenti di situ. Terus akhirnya kita cobain yuk. Akhirnya kita nyobain. Aku sama suami nyobain dan enak ya ternyata. Biasanya kayak gitu tuh. Atau kalau kita pengen nyobain makanan baru itu, kita nggak pernah berekspektasi ini akan sesuai selera kita. Jadi ya kalau mau cobain ya udah cobain aja. Jadi kita nggak akan Sama aku juga gitu, sering nyoba-nyoba katakan warung mana. Saya pernah warung yang ada di kawasan warungnya sederhana, cuma atap doang tanpa dinding gitu ya. Terus meja, kursi panjang, dapur jadi satu, dan itu pakai kayu bakar. Weh. Nah, tapi pagi harus pagi. Oh. Nyari sarapan di situ, di pinggir di daerah dekat sini, yang Sorjo, yang ada sawah hijau kalau orang menyebutnya di area taman kota itu. Saya kesana sama istri, ada orang dia mampir. Nah gitu, biasanya yang beli itu ibu, ada petani, ada apa kan orang ya. Kita nyoba punya aroma, asik juga ya ternyata makan makanannya kayak. Iya. Lebih seru loh. Karena biasanya kalau kita ada acara di luar kota kan biasanya disediain driver oleh yang bersangkutan kan, desain driver. Terus biasanya diarahin ke makan di restoran mana yang wisatawan sekali gitu. Biasanya kita minta ke drivernya, kamu biasanya makan di mana? Kamu di warung ini mbak, ajakin aku ke sana dong, mau coba. Karena itu akan lebih lokal. Biasanya pilihan orang lokal itu lebih sedap, lebih unik, atau benar-benar lebih raw-nya daerah asal tersebut daripada restoran-restoran yang biasanya sudah memang untuk wisatawan gitu. Gitu sih. Pernah ke daerah pedalaman kayak gitu? Daerah pedalaman itu sih yang paling aku ini tuh di Jailolo sih, karena itu kayak perjalanan untuk ke Jailolo aja harus naik kapal kecil itu berapa ya, hampir 3 jam gitu deh. Itu seru banget, jauh banget ya. Terbang dulu kemana aku lupa ya prosesnya, tapi terbang dulu kemana, terus nanti naik kapal laut sekitar 3 jam. Itu kapal kecil ya, dan itu udah ngebut sebenarnya, itu 3 jam terus berhenti ke pulau, ya udah baru nanti itu pedalaman yang paling aku jauh pergi sih saat itu. Kalau di Papua waktu itu aku masih di sekitar Jayapura aja, jadi belum terlalu jauh. Apa yang menjadikan selama perjalanan selama belajar rasa? Kurang lama kayaknya. Kurang lama kayak kalau datang ke suatu daerah tuh seneng sih. Hanya sebentar gitu. Iya. Cuman kalau lama ya ongkos dong. Ya itu sih salah satu. Nah itu dia perjalanan rasa di antara dua bintang tamu kita ya. Saya sebenarnya ingin gali lagi soal bagaimana tanggapan mereka tentang anak-anak zaman sekarang yang
Itulah tadi obrolan saya bersama dua bintang tamu, ada Mbak Mila dan juga Mas Angki, yang mencoba mengurai perjalanan karir mereka di bidang kuliner. Menarik, karena ternyata kedua-duanya adalah orang Pekalongan yang akhirnya besar di Jakarta. Dan mereka akhirnya juga ikut memperjuangkan bagaimana kemudian nama Pekalongan juga dikenal di sana dengan kulinernya yang khas. Tapi persoalan di kemudian hari, tantangan yang harus kita jawab bersama adalah mampukah kita mempertahankan kuliner khas daerah ini, dan bagaimana kita akan mempertahankannya. Itulah pertanyaan yang wajib kita jawab bersama-sama. Bukan hanya Mas Angki, bukan hanya Mbak Mila, tapi saya ataupun Anda sama-sama punya tanggung jawab yang sama, setimbang, untuk mempertahankan kuliner khas daerah. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain waktu. Matur nuwun.